Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ketemu lagi dengan Ibu hari ini dalam pembelajaran PPKN. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari dan menganalisis tentang materi cara pandang para pendiri negara tentang dasar negara. Nah, ada yang tahu apa itu dasar negara? Nah, ada yang tahu apa itu dasar negara? Saya, Bu. Ya, boleh. Jadi dasar negara itu fondasi atau pedoman bagi suatu negara dalam mengatur kehidupan bersama termasuk hukum politik dan juga sosialnya, Bu. Wah, benar sekali, benar. Tapi pintar ya, kalian ini ya sudah mengerti apa itu dasar negara. Nah, kita simak lagi. Dasar negara merupakan pedoman dasar yang mengatur dan memelihara kehidupan bersama dalam sebuah negara. Nah, apabila sebuah negara tidak memiliki dasar, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas dan tepat dalam membangun sebuah negara. Nah, seperti apa yang dibilang teman-teman kalian tadi, dasar negara itu adalah fondasi. Ibu mau nanya dulu, di antara kalian ini ada yang main game online nggak? Ada. Pada main game online semua ya? Misal, game online yang kalian mainin itu, yang kalian mainin tiap hari itu, kalau nggak ada aturan, nggak ada peraturan yang bisa nge-ban pemain, nggak ada peraturan yang untuk gamenya, tata cara gamenya, gimana sih bakal game itu? Berantakan. Pintar, aduh lagi udah pintar kita semua ya. Nah, ini disebut dasar negara, anak-anak. Apabila sebuah negara tidak memiliki dasar, maka negara tersebut akan berantakan. Ada dasar negara saja, masyarakatnya masih ada yang nyeleneh kan, apalagi tidak memiliki dasar negara. Nah, dasar negara kita apa sih? Ngomong? Pancasila. Aduh, udah kita semua ya. Kita lanjut lagi ya. Pada pertemuan ini, kita akan membahas gagasan tentang dasar negara yang disebutkan oleh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno memberikan gagasan tentang dasar negara yang menyebutkan 5 asas negara yang disampaikan pada 1 Juni 1945 dahulu. Nah, sebelum kita lebih dalam, sebelum menjadi Pancasila, dasar negara kita ini tentunya ada jalannya terlebih dahulu, anak-anak. Sebelum menjadi Pancasila, ada asas-asas negara yang diusulkan oleh beberapa ahli. Hari ini kita akan membahas tentang gagasan tentang dasar negara oleh Insinyur Soekarno. Nah, jadi sebelum menjadi Pancasila yang menjadi dasar negara kita sekarang, Insinyur Soekarno memberikan asas negara. Itu ada 5 asas, anak-anak. Itu ada 5, kita simak lagi. Insinyur Soekarno tidak hanya sedang berpidato, beliau sedang menggali nilai-nilai luhur yang sudah hidup di tengah masyarakat kita. Beliau tidak menciptakan hal baru, tetapi menemukan jiwa bangsa kita. Jadi, pada saat kita membahas gagasan 1 Juni 1945 ini, kita bukan cuma menghafal sejarah, tapi kita sedang mencari tahu siapa diri kita sesungguhnya sebagai bangsa Indonesia. Nah, sudah dapat motivasi nih dari Insinyur Soekarno bahwasanya dasar negara ini bukan hanya untuk kita pelajari saja, anak-anak, tapi kita sedang mencari siapa sih kita sebagai warga negara Indonesia. Dasar negara ini mau kita kemanain sih sebagai warga negara Indonesia? Nah, sekarang 5 asas negara yang disebutkan oleh Insinyur Soekarno dan akan kita bahas lebih dalam hari ini adalah: yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme; yang kedua, internasionalisme atau kemanusiaan; yang ketiga, mufakat atau demokrasi; yang keempat, kesejahteraan sosial; dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. semuanya berbeda kan dengan isi dari Pancasila kita saat ini. Ya, sebelum menjadi Pancasila, 5 asas negara inilah yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada saat 1 Juni 1945 terlebih dahulu. Kita bahas satu-satu ya. Cukup ya videonya. Nah, jadi yang pertama adalah asas yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno adalah asas kebangsaan. Sila pertama ini atau asas pertama ini menekankan pentingnya persatuan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Insinyur Soekarno berniat untuk menyatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke,
dalam satu kesatuan nasional. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Oke. Sila kedua itu ada atau asas kedua itu internasionalisme. Nah, asas ini anak-anak mengajarkan bahwa bangsa Indonesia ini harus terus menjunjung nilai-nilai tinggi kemanusiaan dan berinteraksi dengan bangsa lain berdasarkan keadilan dan peradaban. Nah, menekankan solidaritas antar bangsa dan menentang segala bentuk penjajahan atau penindakan. Selanjutnya itu adalah yang ketiga itu adalah asas ketiga, mufakat atau demokrasi. Asas ini Insinyur Soekarno berikan untuk menegaskan bahwa negara harus didirikan atas kedaulatan rakyat. Semua urusan negara harus diputuskan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Semuanya kan itu harus dengan persetujuan masyarakat. Oke. Sila keempat itu adalah kesejahteraan. Asas ini anak-anak bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat, tidak hanya satu untuk kelompok ataupun golongan. Yang terakhir ada ketuhanan. Sebelum menjadi sila ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama kita, asas ini ditempatkan di urutan kelima teman-teman anak-anak oleh Insinyur Soekarno. Nah, asas ini mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan mendorong agar setiap warga negara beriman serta berketuhanan dengan cara yang beradab. Nah, sudah tahu kan? Jadi sebelum menjadi Pancasila, lima asas ini diusulkan oleh Insinyur Soekarno sekarang sudah. Oke. Sampai saat ini, sampai sekarang, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Kalau cukup, sekarang penugasan. Mau ada yang ingin kalian? Jadi, karena ini ada 5 asas, jadi Ibu bagi 5 kelompok ya. Ya, Bu. Sesuai dengan kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya Ibu acak untuk dapat asasnya Ibu acak. Karena kan ini ada 5 asas, tapi yang dapat asasnya tidak berurutan. Paham ya? Paham, Bu. Oke, kelompok 1 siapa? Oke, ini untuk kamu ya. Kelompok 2? Bu. Silahkan didiskusikan sama teman-temannya. Ini kan ada petunjuk pengerjaannya nih. Jadi kalian mengisi definisi singkatnya, terus mendapatkan judul kasusnya, terus kalian mengisi nih mengapa kasus itu bisa terjadi, pendapat kalian, terus solusi yang bisa kalian berikan, terus contoh penerapan asas yang benar selaku peserta didik. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, itu kan ada kasus-kasusnya nih. Nah, Ibu punya untuk sumber kasusnya, anak-anak bisa scan nih. Kalian bisa scan nih. Ini ada, kalian dilihat dulu nih, kalian dapat asas berapa? Diurutkan. Nah, ini dia. Untuk asas yang pertama, yaitu asas kebangsaan, itu kasus pertama, silakan di scan dan seterusnya. Nah, kalau kalian nggak bisa, kalau handphonenya nggak bisa menjangkau, ini Bu ada sampelnya. Dikelilingi aja ya. Dikelilingin aja ya. Dikelilingin aja ya. Oke. Ibu hari waktu berapa menit nih? Kalian mau berapa menit nih? Berapa menit? Oke. 30 detik. Wah, hebat banget ya. Kamu lima ya. Wah, gimana kan ya? Wah. Yuk diskusi sama teman-temannya ya. Bu, mau tanya Bu. Ya, gimana? Nanti ya. Apa? Ya, oke, benar sekali. Ya, betul. Benar sekali. Jadi kalian scan gitu ya. Kalau kalian yang perhatikan teman-temannya bisa di-scan ya. Iya, Nak. Iya, oke. Ibu tidak membatasi kalian untuk searching tentang kasusnya karena ini yang Ibu berikan adalah video YouTube. Jadi kalian bisa mencari artikel-artikel tentang kasus-kasus yang ada ini ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah ada yang sudah atau belum? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke. Tentang itu kelompoknya kan dengerin dulu ya. Kelompoknya kan tidak berurutan nih, Bu. Tapi karena asas ini berurutan,
kasus tersebut. Yang pertama itu pendekatan. Nah, jadi perlu adanya penanganan menyeluruh, bukan sekedar deklarasi damai. Lalu contoh penerapan asas kebangsaan yang baik. Nah, jadi penerapan asas kebangsaan Indonesia dalam konteks Pancasila itu menekankan pada persatuan dan tidak untuk hidup bersama sebagai satu kesatuan bangsa yang luas tanpa terjebak pada perbedaan golongan atau etnis. Wah, beri tepuk tangan dong. Oke, selanjutnya ini mau lanjut ke kelompok lain, tapi waktu kita sudah sedikit lagi. Kalian sudah lapar ya? Itu tahu kalian sudah. Oke, kalau gitu sisa 4 kelompok lainnya atau sisa asas lainnya akan kita bahas dan kita analisis sama-sama itu minggu depan. Baik. Kita mulai ya semuanya minggu depan. Baik. Oke, sebagai penutup untuk evaluasi hari ini, Ibu mau kuis dulu ya. Enggak, mandiri ya. Cepat berarti. Siapa yang jawab salah tuh? Apa tadi? Nah, tahu lah nih tentang kasus kelompok juga tadi. Masih ada yang salah ternyata ya. Apa ini? Nah, asas yang kita pelajari hari ini, asas kebangsaan. Siapa kayak Tadi kan kalian di pelajaran sebelumnya dikasih makanan ya sama Ibu Nadia. Ibu kasih minuman nih. Oke, siapa yang pertama nih? Pedok ini jangan lupa. Ada beri tepuk tangan sekali gitu. Oke. Wah, seru banget gak sih pelajaran tadi? Ibu juga senang banget belajar pelajaran kelas yang paling sangat amat aktif ya. Ibu senang banget. Pastinya pengen ngajak kalian terus deh. Oke, tapi karena waktu kita sudah habis dan sudah berbunyi dari tadi, kalian sudah lapar, Ibu juga sudah capek ya. Oke. Sepertinya kita cukupkan saja ya pertemuan kita hari ini. Kita lanjut lagi minggu depan, tapi sebelum kita tutup, siapa yang mau menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Saya. Silakan Anakku. Gak usah, nanti aja. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah fondasi filosofis bangsa yang dirumuskan dari 5 asas usulan Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945, yaitu kebangsaan,